Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian semua sehat. Semoga selalu kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita doanya dipimpin oleh Ananda Sahrir. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Andina Akidah. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman, siapa saja yang pada hari ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan. Amin ya rabbal Amin. Anak-anak, apakah Bapak boleh bertanya enggak? Boleh. Ya bagus, luar biasa. Jawab ya. Nih, coba perhatikan ya. Apakah di kelas ini sama atau tidak jenis kelaminnya? Iya. Berarti ada laki-laki, ada perempuan. Di tiap daerah itu apakah sama adat istiadatnya, budayanya, dan lain-lainnya sama tidak? Iya. Ya, berarti pasti ada perbedaan di antara daerah satu dengan daerah yang lain, baik budayanya, adat istiadatnya, bahasa dan sebagainya. Ya, ada perbedaan. Yang selanjutnya, nih, apakah di sekolah ini ada non-Islam enggak? Ada. Ada ya. Bapak mau tanya nih, dapat kalian sekolah kita yang selalu menerima siswa non-Islam bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Apa alasannya? Nih, apa alasannya? Karena mereka juga adalah bangsa Indonesia. Iya kan gitu ya? Luar biasa ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan, kalian mampu. Yang pertama, mengidentifikasi teks bacaan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai
6. Sesuai dengan kaidah penulisan nasi dan tabi dengan baik. Berarti kalian dituntut ya bisa mengidentifikasi baca apa? Bacaan. Ayat per ayat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tulisannya, khotnya. Kita akan tahu ini jenis khot apa, betul? Yang kedua, mengidentifikasi terjemah Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 6 dengan baik. Kalian bukan saja membaca, tetapi kalian dituntut juga harus mampu bisa mengidentifikasi tentang arti terjemaah dari ayat per ayat, ya. Jadi harus bisa, bukan membaca saja katalah ayat-ayatnya, tetapi harus bisa juga, harus mampu juga kalian dengan artinya. Yang tiga, pesan pokok dari Quran surah Al-Kafirun. Apa pesan-pesan pokoknya surah Al-Kafirun? Makanya kita akan digali pada hari ini. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Lanjut, ya. Coba perhatikan anak-anak. Udah, ya perhatikan. Ini Quran surah apa namanya nih? Al-Kafirun. Hebat. Diambil daripada ayat berapa? Al-Kafirun. Ayat 1 itu Al-Kafirun. Yang kedua, pertanyaannya. Berapa ayat surah Al-Kafirun jumlahnya? 6 ayat, ya, ada 6 ayat. Kemudian di manakah diturunkannya surah Al-Kafirun ini? Nih, pertanyaan yang tadi ya. Surah Al-Kafirun, ya, urutan keberapa dalam Al-Quran? 109. Luar biasa, pintar nggak Bapak temukan? Luar biasa. Bahwa ini adalah nama Quran, nama surahnya adalah Al-Quran surah Al-Kafirun. Jumlahnya itu berapa? 6 ayat. Diturunkan yang mana? Di kota Mekah. Kemudian berapa urutan ke berapa? 109. Nah, kalian selanjutnya adalah membaca ya, membacanya, ya. Coba perhatikan ya. Membaca surah Al-Kafirun. Nah, setelah kalian memperhatikan ya video tadi tentang cara bagaimana kita membaca yang baik. Bapak kemudian diulangi oleh kalian. Ya, satu kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Biduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ana 'abidum ma abadtum. Wa la ana 'abidum ma abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Coba baca
dengan teman-teman. Ayo berhadapan ya. Caranya yang satu membaca, yang satu lagi memperhatikan. Berulang-ulang yang satu dengan yang lain ya. Diberi waktu 10 menit, silakan untuk membacanya. Suaranya yang keras, suara yang keras. Ya, kalian sekarang ya harus memahami bukan saja membacanya tetapi juga artinya ya. Artinya kita harus bisa ya. Harus bisa. Ya. Ini artinya. Jadi kalian itu selain daripada membacanya bisa, kalian juga harus bisa tentang artinya atau memahami tentang arti daripada ayat per ayat Quran surah Al-Kafirun ya. Kalian boleh dihafal ya, boleh dihafal dengan teman kalian dengan waktu Bapak beri waktu ya 10 menit silakan ya. Silakan dihafal. Boleh sendirian tetapi yang bagusnya kalian itu menghafalnya bareng-bareng dengan teman ya, berhadapan-hadapan. Jadi yang lain, yang satu lagi memperhatikan bacaan kalian atau hafalan kalian apakah betul atau tidaknya. Paham? Ya silakan. Setelah kalian tadi ya membacanya baik Al-Qur'annya maupun artinya terjemahnya, sekarang kalian itu menulis ya. Coba ini ditulis ya, ditulis beserta artinya ya. Surah Al-Kafirun ditulis dengan artinya. Tetapi tulisannya harus betul dengan rapi dengan kaidah penulisan surah khat nasi ya. Silakan. Ini ditulis ya. Dengan rapi, boleh pakai pulpen, boleh pakai water, pensil, silakan. Beri waktu oleh Bapak 15 menit ya. Tulisannya rapi, nanti ditilai oleh Bapak. Surah Al-Kafirun beserta artinya. Atau menjadi ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid itu banyak sekali anak-anak, banyak sekali dalam Al-Quran. Tetapi yang akan dikaji pada hari ini oleh Bapak dan kalian itu hanya 3 dari ilmu tajwid. Yang pertama adalah Majaid Mufassir, yang kedua Idhar Safawi, yang ketiga Qaqalah Kubra. Itulah yang akan dibahas pada hari ini. Tapi sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau tanya nih, siapa yang bisa ya? Karena kalian kan tuh biasa ngaji ya, betul ngaji? Suka? Ya ngaji. Kemudian sekolah diniyah ya. Ya. Pasti di sana dipelajari tentang ilmu tajwid. Nih, ya. Apa yang dimaksud dengan majaid munfasir? Nih, apa? Luar biasa ya. Siapa namanya? Neng Risma ya. Adinda Risma. Luar biasa banyak. Jadi majaid munfasir itu antara mad dan hamzah ada pada 2 kalimat atau terpisah. Ya. Kalau membacanya itu ada 3 cara atau 3 tahap ya. Yang pertama boleh 1 alif. Artinya 2 ketukan, boleh 2 alif atau 4 ketukan panjangnya. Yang ketiga boleh 2 alif setengah atau 5 ketukan. Itu cara membaca majaid munfasir. Yang kedua, apa yang disebut dengan Idhar Safawi? Coba Ahmad Syahrin. Apa? Mim mati. Siapa yang bisa? Siapa? Mim mati bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar Safawi ada berapa? 26. Pintar. Jadi yang
dimaksud dengan Ida Sapawi itu apabila di dalam Al-Quran, dalam bacaan kita ya, Al-Quran, mim mati bertemu dengan Ida Sapawi yang 26 selain daripada huruf ba dan ma, mim ya, maka itu dinamakan Ida Sapawi, dibacanya harus jelas. Ini Ida Sapawi paling banyak di dalam Quran, banyak ya. Karena hurufnya berapa? 26 ya. Kemudian yang ketiga, qalqalah kubro. Apa yang disebut dengan qalqalah kubro nih? Apa? Boleh. Bacaan yang dipantulkan boleh. Kalau menurut ilmu tajwid apa? Yang disebut dengan qalqalah kubro? Apabila huruf qalqalah yang 5 mati, baik di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat namanya, karena qalqalah ada 2 kan ya? Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kalau sugro, huruf qalqalah matinya ada di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubro yang dimaksud apabila huruf qalqalahnya matinya di akhir. Sedangkan arti daripada qalqalah itu suara ada pantulan atau memantul ya, memantul anu nyeklek gitu ya. Gitu. Kemudian qalqalahnya, qalqalah itu huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5 yang ditentukan pada biasa kalian di sekolah atau di pengajian biasa supaya cepat ingat disingkat dengan huruf apa? Baju di toko. Baju di toko itu ba, jim, dal, to, kof. Itu adalah huruf qalqalah. Luar biasa, pintar-pintar ya. Coba perhatikan ya. Nih, ya. Perhatikan oleh kalian. Ada ini tuh ya. Iya tani. Ya kedepannya ada hamzah. Ini namanya mad jaid munfasil. Coba perhatikan kata kalian tadi. Mad jaid munfasil itu antara hamzah dan mad berpisah kalimat atau ada pada 2 kalimat. Perhatikan. Apa di mana madnya? Pada huruf iya, coba. Ya, itulah madnya. Sedangkan hamzahnya ada pada huruf ayyuha. Ya. Sedangkan ayyuha itu beda, 1 kalimat. Iya juga 1 kalimat. Ianya huruf nida, dia penggerak ya. Jadi ya ayyuhal kafirun, ya pada huruf iyanya itu adalah namanya majaid munfasil. Ingat ya. Qul ya ayyuha teh apa namanya? Majaid munfasil. Ini juga adalah majaid munfasil. Ini madnya sedangkan ini hamzahnya. Jadi ada pada 2 kalimat. Kemudian yang selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Sama itu juga adalah mad jaid munfasil ya. Kemudian sekarang hukum yang kedua yaitu adalah idhar sapawi. Mana yang termasuk mad idhar sapawi? Nih, contohnya wala antum nih ya. Coba antum abiduna. Nah nih ada apa nih? Mim mati berhadapan apa? Huruf idhar sapawi. Maka ini dibacanya harus jelas. Wala antum abidun. Ya. Jadi jelas dibacanya. Kemudian yang termasuk tidak sapawi bacanya diantaranya apa lagi? Wala antum abiduna ma a'bud. Ini termasuk juga di bawah lakum. Di bawah ada lakum
dinukum. Nah, kum di. Mim mati berhadapan dengan huruf idhar safawi itu dal. Kemudian ini juga dinukum wali. Mim mati berhadapan dengan huruf wau itu juga namanya apa? Idhar safawi. Jadi kalian bisa membedakan mana yang disebut majaim fasil, mana yang disebut idhar safawi. Yang terakhir adalah qalqalah kubro. Mana yang termasuk qalqalah kubro nih? Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu mana yang termasuk qalqalah kubro namanya? Adalah a'bud. Nah, nih yang ini ya. Nah, a'bud ya. Nih. Nah, ini dang ya. Kalau diwakofkan ini akan menjadi qalqalah karena kata ini akan mati kalau diwakofkan. Itu. Maka bacanya kalian wala antum abiduna ma a'bud. Itu. Maka ini adalah bacaan qalqalah. Mengapa? Karena huruf dalnya atau huruf qalqalah dal dimatikan atau dimati atau mati ya. Kemudian nih ini termasuk juga a'bud ya. Nih a'bud. Ya. Di atas ma'abadtum. Ma'abadtum ini juga adalah qalqalah kubro. Mengapa dikatakan qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya terjadi pada akhir kalimat. Paham enggak? Bisa menggali 3 ilmu tajwid. Ya, yang pertama apa? Mad, jaid, fasil. Kalian harus bisa pengertiannya dan contoh-contohnya. Yang kedua apa? Idhar safawi, yang disebut idhar safawi apa? Contohnya seperti apa? Yang ketiga qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Apa artinya? Dan contohnya seperti apa ya. Karena itu kan nanti akan diuji kalian pada evaluasinya apakah mampu atau tidak ya. Yang dikatakan tidak apa, contohnya seperti apa ya. Kemudian setelah kita mempelajari mutajwidnya, memahami pesan pokok Quran surah Al-Kafirun, kalian bukan saja dituntut bisa membacanya ya, bukan saja, atau kalian mengartikannya. Bahkan kalian harus tahu tentang apa tadi? Tulisannya, ya. Kemudian ilmu tajwidnya. Tetapi kalian juga harus tahu yang digali oleh kalian ini adalah pesan pokoknya nih. Apa pesan pokoknya di dalam surah Al-Kahfi ini? Ini jelas ya. Yang pertama, coba baca. Allah adalah Tuhan yang disembah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang pertama. Allah adalah Tuhan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Jadi yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya, kita nih sebagai umatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah dianggap sebagai Tuhan oleh kita. Ya. Sedangkan yang disembah, yang dianggap Tuhannya oleh orang-orang kafir apa? Berhala. Berhala berarti orang kafir dianggap sebagai Tuhan. Pantas tidak oleh kita? Jelas ya? Tuhannya Muhammad siapa? Tuhannya orang kafir Quraisy siapa? Tuhannya umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu. Sedangkan Tuhannya orang kafir Quraisy siapa? Berhala. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Yang kedua, coba baca lagi. Apa yang disembah kafir Quraisy yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Perhatikan oleh kalian. Yang disembah oleh kafir Quraisy apakah sama dengan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya? Sama enggak? Tidak. Jelas beda. Ya. Antara kanan dan kiri beda. Luar biasa.
Nabi Muhammad menyembah adalah Allah. Yang disembah kafir Quraisy adalah berhala. Jelas berhala dengan Allah tidak akan sama. Lagi, ya. Apalagi kita tahu kan ya, berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa mendatangkan madarat, ya. Jelas ya. Jadi yang disembah oleh kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad dan umatnya berbeda. Selanjutnya, coba baca lagi. Kita memahami tentang pesan Quran surah Al-Kafirun. Sekarang kalian ada, coba ya, sekarang kelompokan ya. Kelompok ini menjadikan empat kelompok. Keduanya boleh ya, yang baru ya, karena yang oleh Ibu Mita pasti tidak akan sama dengan Bapak ya. Mengapa Bapak mengangkat ketua yang baru? Supaya tertanam kepercayaan di diri ya. Siap? Siap. Untuk kelompok ini siapa namanya? Ya. Kemudian yang ini namanya Risma. Kemudian ini siapa? Muhammad Sarul. Dan ini adalah siap ya, sebagai ketua kelompok kalian memimpin anggotanya, bagaimana kerjanya. Nanti Bapak akan dinilai ya. Apa tugasnya? Nih, tugasnya ya. Tugasnya adalah kalian temukan contoh-contoh bacaan takbir dalam Al-Quran surah Al-Kafirun yang dibaca tadi. Coba ditulis ya, coba ditulis ya. Coba ditulis, silakan. Ini contohnya saja yang telah dibaca, yang tadi kalian ditulis lagi contoh yang masuk ilawi kubro ajaibul fasir. Udah selesai udah? Udah selesai? Iya, terima kasih. Menilainya. Nanti ya disamakan dengan tugas yang kedua. Ini tugas yang kedua ya. Coba lanjutkan tugas keduanya. Ini hanya menjodohkan. Coba kerja kelompoknya. Yang kelihatannya. Bapak udah melihatnya dan penampilan kalian itu luar biasa bagus ya. Jadi kalian bisa memahami tentang materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Lanjutkan kalian sekarang membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan. Simpulkan coba materi dari awal sampai akhir, boleh kalian disimpulkan dengan bahasa kalian sendiri supaya kalian memahaminya. Luar biasa, tepuk tangan ya. Itu kesimpulan dari kelompok kedua. Bapak percaya semuanya udah bagus ya, udah bagus karena Bapak udah melihat hasil karya kalian luar biasa. Artinya kalian telah memahami ya, memahami materi yang telah sampaikan pada hari ini. Nih, anak-anak, coba perhatikan. Kalian selama ini ya, dari pagi sampai saat ini bersama dengan Bapak, pelajaran Bapak ya PAI. Bagaimana perasaannya? Nih, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Senang gak? Luar biasa ya. Bapak juga merasa senang. Mengapa kalian kelihatan semangat semua? Semangat ya, semangat sekali. Nih, apa yang bisa didapat pada hari ini? Belajar materi tentang apa ini? Apa tadi? Indahnya saling menghargai. Bahwa kita harus menghargai terhadap perbedaan, baik budaya, bahasa, pakaian, juga adat istiadat, apalagi tentang agama. Kita ditanamkan harus toleransi karena Indonesia negara besar, agamanya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Tanamkan pada diri kita harus saling menghargai, saling menghormati.
tetap baik kepada orang lain. Kita tidak boleh memandang warna kulit, suku, budaya, agama. Itu semua adalah saudara kita. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Tapi harapan Bapak mah kalian itu harus merasa tidak puas, supaya kalian tetap mengkaji, menggali materi ini. Di mana? Di pendidikan luar sekolah ini ya, di pengajian, di sekolah agama kalian mengkaji lagi. Demikian anak-anak ya. Alhamdulillah materi dari awal sampai akhir telah kita laksanakan, kita selesaikan. Alhamdulillah, bahkan kalian sedikit udah memahami tentang materi pada hari ini.